stand up comedy battle of jauh-jauh dari Bogor. Inilah dia, Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang temanya transportasi, MC-nya Transjakarta. Ya, nama gue Ridwan, gue dari Bogor. Kalau ngomongin transportasi nih, ada beberapa hal yang pasti ngelekat banget di otak lo. Yang pertama macet, yang kedua copet. Dan gue pengen ngomongin yang namanya angkot. Gue tuh sebel banget sama yang namanya supir angkot. Tadi gue kesini naik angkot ya. Supir angkot tuh suka nanya hal-hal yang gak penting. Tadi gue kesini naik angkot. Pas turun gue kasih 20.000. Pas supir angkotnya mau ngasih kembalian dia nanya dulu. Bang, tadi naiknya dari mana? Kan ngeselin ya? Naiknya dari mana ya? Dari samping lah. Pintunya kan di samping. Masa gue naik dari atap, emang gue sinterklas? Terus supirnya nyolot lagi. Ya kali aja lu sinterklas. Ya mana ada sinterklas naik angkot malih. Tapi tadi yang gue tekin angkotnya keren banget mas. Di dalamnya ada TV-nya. Rumah lu ada TV-nya nggak? Jangan kalah sama angkot. Udah gitu bersih, lantainya pakai keramik. Udah gitu nggak bisa dilihat dari luar. Soalnya jendelanya pakai hordeng. Saking kerennya tadi pas gue mau naik gue nanya dulu. Pas supir ini angkot apa kontrakan? Lengkap bener. Tapi kita emang gak bisa memungkiri ya. Yang namanya sistem teknologi di dalam angkot itu dari tahun ke tahun semakin canggih. Coba lu inget-inget zaman dulu supir angkot kalau mau dengerin lagu dangdut modalnya apa? Radio tip sama kaset pita, bener gak? Supir angkotnya jadul. Zaman sekarang mah canggih, pakai DVD player, tinggal colok flash disk. Kalau semakin canggih, jangan-jangan tahun depan supir angkot kalau mau dengerin lagu dangdut itu live streaming. Biduannya tarik angkot. Cuma saran aja nih ya, dari gua nih, gua anak kampung nih. Saran aja nih buat cowok-cowok kota nih. Kalau lu pengen naik angkot yang suka dengerin lagu dangdut, jangan ngajak cewek, apalagi cewek kampung. Kan lu tahu sendiri, cewek kampung mah ya kalau dengerin lagu dangdut bawaannya apa? Pengen nyanyi. Lagu akan ribet, dengerin dia nyanyi bawaannya pengen nyawer. Yang tadinya tarif angkot cuma 4.000 nyampe rumah, 40.000 kita keluar. Tapi ada lagi nih fakta kerennya nih. Awal tahun 2012, pemerintah Jakarta itu mewajibkan supir angkot buat pakai seragam. Keren sih, tapi masih kerenan Bogor. Di Bogor itu supir angkotnya mandiri. Nggak perlu disuruh, dari dulu udah pakai seragam. Seragam bebas. Tapi menurut gue itu kurang efektif ya. Kan adanya peraturan itu tuh buat penumpang biar merasa aman dan nyaman. Salah. Kalau penumpang pengen dibikin aman dan nyaman, supirnya jangan pakai seragam. Tapi pakai hati nurani. Biar bawa mobilnya nggak ugal-ugalan, baru tepuk tangan di situ. Tapi emang gue nggak bisa memungkiri ya, angkot sekarang tuh keren-keren banget. Dan buat supir angkot gue kasih tahu, lu ngapain angkot dikeren-kerenin? Percuma, faktanya masih banyak orang-orang yang milih naik mobil pribadi daripada naik angkot. Salah satu alasannya kenapa? Karena mereka takut mabuk. Kan cemen ya? Nih gue kasih tahu, naik angkot itu bukan perkara mudah. Beneran, naik angkot itu bukan perkara mudah, perlu skill. Kalau lu lihat orang naik angkot turun-turun jackpot, berarti dia nggak baca tutorial. Lagi naik angkot duduknya di belakang, duduk ngadep jalan, ya pusing, wajar mabuk. Makanya kayak gue nih, kalau naik angkot duduknya di depan. Kalau nggak pengen mabuk, jangan ngadep jalan, ngadep supir. Tapi jangan, itu terlalu ekstrim ya. Karena terakhir gue coba kayak gini, angkot yang gue tekin ditilang polisi. Gara-garanya kenapa coba? Supir bawa mobil yang ngadep gue. Pas ditanya sama polisinya, Bapak kenapa bawa angkot sambil ngadep penumpang? Supirnya Wallace. Ya kalau ngadep jalan ntar saya mabuk pak. Oke, nama gue Ridwan, selamat malam.
Gila loh, jauh-jauh dari Bogor, lucu banget. Belum disuruh berhenti, udah berhenti. Kayak angkot loh. Cerita soal transportasi di stand up comedy Battle of. Inilah rekan saya yang juga sangat lucu, Harry Hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue tuh paling kesel kalau di jalan raya adalah ketika gue ngelihat mantan gue boncengan sama cowoknya. Apalagi dia boncengannya pakai motor gue ngikutin dari belakang pakai otopet ya. Sebel banget gue. Kemarin tuh pacar gue marah-marah ya. Sayang, kita tuh pacaran udah 5 bulan. Tapi kamu cuma punya helm 1. Beli dong, biar punya 2 gitu. Kalau kamu mau punya helm 2, pacaran sama tukang ojek gitu ya. Gue pengen bahas ojek nih. Karena emang ojek itu emang helmnya harus 2 ya. Jadi dia 1, kita 1. Jadi aman makanya ya. Tapi gue pernah gitu. Gue pengen naik ojek nih, gue lihat. Nih kok cuma 1 helmnya. Gue penasaran, gue tanya. Mas, ini helm cuma 1. Oh tenang mas, ini helm 1 tapi bisa muat berdua kok gitu ya. Jadi helmnya panjang gitu ya. Aneh ya. Ngomongin ojek tuh emang tukang ojek tuh keren banget. Itu ojek itu sabar ya, dia tuh bisa bagaimana cara memikat pelanggannya. Misalnya contoh gitu kan, cara memikat pelanggan melalui tukang ojek. Contohnya ada cewek lewat kan, Neng, kok cantik-cantik jalan kaki, naik ojek dong ya. Akhirnya kan dia mau naik ojek akhirnya kan, besok gitu lagi, Neng masih jalan aja, ojek yuk, ojek lagi kan. Terus begitu kan, terus begitu. Itu sampai akhirnya nyokap cewek itu marah. Lu gimana sih Neng, lu kan jarak dari gang ke rumah kan deket. Lu ngapain naik ojek sih? Habis dia dong mah, ya berlaku cantik ya. Ngarep ya. Ada lagi tuh yang hebat itu ya kenapa tukang ojek itu hebat? Dia tuh sabar. Sabar nungguin penumpangnya ya. Karena nungguin penumpang itu kan bete ya. Biasanya tuh kalau bete, biasanya tuh tukang ojek tuh main catur sama temennya kan. Nah biasanya kalau main catur tuh ada tuh yang penumpang lewat. Mas, mau ojek dong? Sabar ya mbak, lagi sekak gitu ya. Mas buruan mas, saya buru-buru. Sabar mbak, tadi nggak ngapain, saya lagi nggak ngapain. Karena mau naik ojek. Kesel ya. Dan tukang ojek itu biasanya itu dia punya namanya komunitas. Sama kayak stand up comedy juga dia punya komunitas. Kalau tukang ojek di daerah gua, dia namanya punya paguyuban. Beneran, serius. Namanya paguyuban Osanti. Ojek sabar menanti. Beneran. Itu biasanya tuh dia kalau nggak tiap minggu, tiap bulan tuh pasti ada acara. Ya sekedar ngumpul-ngumpul gitu ya. Biasanya nih kalau di daerah gue tuh tukang ojeknya itu ngumpul itu main arisan. Beneran, arisan. Akhirnya tuh, ini keren nih arisannya nih. Jadi pas tukang ojek ngumpul, lagi kita mulai arisan, dikocok. Slup, keluar helm gitu ya. Kocok lagi, blup, motor keluar. Terakhir dikocok, blup, pelanggan yang keluar. Mas main caturnya udah belum? Ya, yang tadi ternyata ya. Ini banyak yang pacaran pasti ya. Gue cuma mau bilang nih yang buat pacaran, khususnya buat cewek nih kayak gini nih. Mbak, jangan pernah berharap datang seorang pangeran ketika mbak menganggap pacar mbak tuh tukang ojek ya. Tahu ya pacar tukang ojek ya? Berangkat kerja minta jemput. Pulang kerja minta jemput. Sampai nggak kerja minta jemput juga tuh. Jangan gitu, kasihan ceweknya mbak. Tapi gue punya pacar ya. Itu pacar gue asik banget. Bener. Makanya gue telepon, sayang, mau nggak aku jemput? Gak usah, aku naik ojek aja gitu. Pas pulangnya, kamu mau nggak aku antar pulang? Gak usah, aku naik ojek aja. Gitu. Itu enak banget ya. Lu tau apa yang terjadi? Sebulan kemudian dia jadi sama tukang ojek. Wah sakit hati banget, bilang, lu tega banget lu khianati gue sama tukang ojek. Abis dibilang aku cantik sih gitu ya. Gila ya. Lu tau nggak? Yang paling ngeselin tuh kalau di jalan raya, kalau naik motor macet. Yang paling ngesel tuh ketika kita lagi motor nih kan, tahu lampu merah macet. Gue paling sebel kalau orang mainin klakson ya. Tin, gue sebel banget. Apalagi dia mainin pakai motor kita ya. Tin, ngapain ini motor gue? Selamat malam semuanya. Harus milih nanya. Aduh, kasihan tukang ojeknya. Lo cantik juga ya. Ya, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Bakal ada Dede Kendor.
Dan pemenang dari stand up comedy Battle of akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut.